Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan terdiri dari Nur Fajriah Ramadanti, Adriana Kusumawardani, Jihad Nur Wahidin Yusuf, serta Wafidina Aziza Ridwan ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang bertemakan pembelajaran, memori, dan komunikasi manusia. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran atau learning adalah sebuah perubahan yang relatif menetap pada perilaku atau yang berpotensi menjadi perilaku sebagai akibat dari pengalaman. Pada prinsipnya, belajar adalah adanya perubahan tingkah laku yang berkesinambungan, yang memiliki tujuan dan terarah secara positif dan rasional. Selanjutnya, pembelajaran terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada pembelajaran perseptual, yaitu pembelajaran yang berfokus pada bagaimana kondisi latihan menghasilkan perubahan di dalam persepsi. Tugas-tugas perseptual, sebuah tanggapan mendasar tentang tugas perseptual yang relevan dengan persepsi telah dikembangkan menjadi 5 respon dasar. Dan yang kedua ada pembelajaran relasional. Kemampuan pemahaman matematis merupakan kemampuan memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada siswa bukan hanya sebagai hafalan, namun lebih dari itu dengan pemahaman siswa yang mengerti akan konsep materi pembelajaran itu sendiri. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wafidina. Terima kasih kepada Jihad, saya Wafi. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Jihad. Adapun proses pembelajaran yang paling mendasar. Conditioning adalah suatu jenis pembelajaran dasar yang melibatkan asosiasi antara stimulus dalam lingkungan dan respon organisme, atau bisa disebut juga conditioning klasik. Menurut Ivan Pavlov, proses pembelajaran terjadi ketika sebuah stimulus netral, stimulus yang tidak atau belum menghasilkan sebuah respon tertentu, dipasangkan secara teratur dengan sebuah stimulus yang tidak terkondisi. Selama beberapa kali akan membuat stimulus netral berubah menjadi stimulus yang terkondisi, yang menghasilkan sebuah proses pembelajaran atau respon terkondisi yang biasanya serupa dengan respon alamiah yang tidak perlu dipelajari. Belajar juga memiliki gaya loh. Yang pertama, ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual memiliki ciri-ciri bisa mengingat lebih cepat dan kuat dengan melihat, tidak terganggu dengan suara-suara yang berisik, memiliki hobi membaca, suka melihat dan mendemonstrasikan sesuatu, memiliki ingatan yang kuat tentang bentuk, warna, dan pemahaman artistik. Belajar dengan melihat dan mengamati pengajar, memiliki kemampuan menggambar dan mencatat sesuatu dengan detail. Yang kedua ada gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki kemampuan mengingat yang baik dari mendengarkan. Yang kedua, dia sulit berkonsentrasi jika suasana belajarnya berisik. Yang ketiga, senang mendengarkan cerita. Yang keempat, suka bercerita dan berdiskusi. Yang kelima, bisa mengulangi informasi yang didengarnya. Yang ketiga ada gaya belajar kinestetik, memiliki ciri-ciri ketika menghafal yaitu dengan cara berjalan atau membuat gerakan-gerakan. Yang kedua menyukai belajar dengan praktik langsung atau menyentuh secara langsung. Yang ketiga anak yang aktif yang banyak bergerak, memiliki perkembangan otak yang baik. Yang keempat menggunakan objek nyata sebagai alat bantu. Yang kelima menyukai aktivitas pembelajaran yang aktif atau permainan. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Andriana. Saya persilahkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Wafi. Memori. Pengertian memori. Memori merupakan kemampuan kita untuk menyimpan dan memberi informasi dari masa lalu atau terjadi. Memori bersifat selektif. Salah satu ilmuwan yang pertama meneliti memori adalah Sir Frederick Bartlett tahun 1932, seorang psikolog Inggris. Model memori 3 kotak. Model memori 3 kotak atau 3 sistem memori terdiri dari register sensorik atau sensory register, memori jangka pendek atau short term memory, dan memori jangka panjang atau long term memory. 1. Register sensorik. Kemampuan yang besar memuat informasi sensorik, ingatan yang sangat singkat mengenai gambar.
hingga setengah detik untuk visual, 2 detik untuk auditory. 2. Memori jangka panjang, kemampuan yang tidak terbatas. Beberapa pendapat menyatakan memori ini memiliki kemampuan penyimpanan yang permanen, menyimpan informasi dengan teratur, dan berdasarkan sistem indeks. 3. Memori jangka pendek, kemampuan terbatas. Kemampuan menyimpan item-item untuk waktu yang singkat hingga 30 detik tanpa pengulangan. Melibatkan pemrosesan informasi yang dilakukan pada tataran konsikus. Belajar dan memori. Untuk menghafal sesuatu, pertama-tama kita harus belajar tentang itu. Literatur ilmu saraf saat ini cenderung menempatkan kedua istilah ini bersama. Dan percobaan yang didasarkan, mereka biasanya memiliki kesimpulan yang ambigu, yang tidak memungkinkan untuk membedakan antara proses pembelajaran dan memori, sehingga sulit dipahami jika mereka menggunakan mekanisme umum atau tidak. Sebuah karya Martin dan Morris tahun 2002 dalam studi hipokampus. Sebagai pusat pembelajaran, basis penelitian difokuskan pada reseptor N-methyl-aspartate, protein yang mengenali neurotransmitter glutamat dan berpartisipasi dalam sinyal LTP. Mereka menunjukkan bahwa tanpa potensiasi jangka panjang dalam sel-sel hipotalamus, tidak mungkin untuk mempelajari pengetahuan baru. LTP berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, tetapi tidak begitu jelas bahwa ia melakukannya dalam pencarian informasi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Fajriah. Baik, saya Nur Fajriah Ramadanti. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Pengertian komunikasi sebagai ilmu yang multidisiplin mempunyai banyak pengertian dan makna sesuai dengan latar belakang bidang ilmu yang memberi pengertian. Sehingga komunikasi dapat diartikan dalam perspektif sosiologi, psikologi sosial, antropologi, politik, dan lain sebagainya. Komunikasi sendiri adalah sebuah peristiwa sosial, peristiwa yang terjadi ketika manusia berinteraksi dengan manusia lain dan mencoba menganalisa peristiwa sosial secara psikologis, membawa kita pada psikologi sosial. Karena itu, pendekatan psikologi sosial adalah juga pendekatan psikologi komunikasi. Apa yang disebut dengan psikologi komunikasi? Psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Peristiwa mental adalah internal mediation of stimulus sebagai akibat berlangsungnya komunikasi. Sementara peristiwa behavioral adalah apa yang nampak ketika orang berkomunikasi. Lingkup psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi berkaitan dengan bagaimana mencapai komunikasi yang efektif dalam interaksi manusia. Untuk itu, maka memahami manusia memang menjadi kemutlakan jika kita ingin berhasil atau efektif dalam berkomunikasi dengan manusia lain. Menurut George L. Miller, psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan perilaku komunikasi individu. Peristiwa mental adalah proses yang mengantarkan stimul dan respon, internal mediation of stimulus yang berlangsung sebagai akibat berlangsungnya komunikasi. Tujuan psikologi komunikasi secara umum. Psikologi meneliti kesadaran dan pengalaman manusia. Hal tersebut diarahkan pada pusat perhatian perilaku manusia dan mencoba menyimpulkan proses kesadaran yang menyebabkan terjadinya perilaku manusia itu. Psikologi pada perilaku individu komunikan ketika akan melakukan komunikasi. Tak bisa dipungkiri, membutuhkan pihak lain sebagai pendengar atau komunikan untuk merespon pesan yang akan disampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada ingin bertanya, silakan melalui moderator. Insya Allah kami akan menjawabnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.